Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Mutiara Ilmu di Atas Batu. Dalam seri ke-327 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Wenda Lubis sebagai Wirot, Yvonne Rose sebagai Sakawuni, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Pada malam sebelumnya, Wirot berhasil menjabarkan maksud-maksud yang terkandung di dalam 3 buah kalimat yang tertera di atas tubuh pedang Naga Puspa. 3 buah kalimat itu memang merupakan kunci untuk memahami garis-garis ataupun lukisan-lukisan aneh yang terpahat di atas lempengan-lempengan batu. Baik Wirot, Arya Kamandanu ataupun Sakawuni merasa sangat lega dan gembira. Setelah lempengan-lempengan disusun sebagaimana mestinya, ternyata garis-garis aneh yang terpahat di atasnya sama sekali tidak menimbulkan pengaruh buruk terhadap jiwa mereka. Mereka dapat sepuas-puasnya mengamati garis-garis tersebut. Malam berikutnya, Arya Kamandanu bermaksud memperagakan atau mencoba 12 jurus-jurus ilmu kanuragan Naga Puspa tahap yang ketiga. Sekarang dia sudah tegak berdiri di tengah-tengah ruangan goa. Sementara kedua belah matanya dengan tajam mengawasi garis-garis di atas lempengan batu. Wirot dan Sakawuni mengawasi dari tempat yang agak jauh, kurang lebih 4 batang tombak jaraknya dari pusat ruangan goa. Mereka duduk merapat pada dinding goa. Arya Kamandanu sudah menarik pedang Naga Puspa dari warangkanya. Kembali ruangan goa menjadi terang oleh warna kemerah-merahan yang dipancarkan oleh pamor pedang. Perlahan-lahan, Arya Kamandanu mengangkat pedang Naga Puspa ke atas, lurus dengan dadanya. Itulah permulaan dari jurus-jurus Cakar Naga. Cakar Nogo Kinurat Papat Hanawut Angkoso.
Dengan lincah, Arya Kamandanu terus memainkan jurus-jurus cakar naga. Pedang naga puspa berkelebat kiri kanan bagaikan cakar-cakar naga hendak menyambar mangsanya. Gerakannya sangat cepat dan sambaran-sambarannya benar-benar dahsyat serta mengerikan. Wirot dan Sakawuni sampai ternganga keheranan melihat apa yang dilakukan Kamandanu di dalam ruangan goa. Bagaimana Paman Wirot? Apakah gerakan-gerakan yang saya lakukan sudah dapat selaras dengan garis-garis yang dipahatkan oleh Paman Ranubaya di atas lempengan-lempengan batu itu? Sudah cukup serasi, Ger. Hanya panjang pendeknya garis serta arahnya masih belum terlalu persis sama. Tapi dengan latihan-latihan yang ketat dan tekun, saya kira Angger Kamandanu akan bisa menguasai jurus-jurus cakar naga dengan bagus. Gerakanmu sepertinya bukan dilakukan oleh seorang manusia sewajarnya, Kamandanu. Sepertinya kau dibantu oleh kekuatan gaib yang tidak dapat dilihat mata. Memang aneh sekali, Sakawuni. Aku pun tidak tahu persis apa yang aku lakukan. Gerakan-gerakan aku pun seperti ada yang menuntun. Nah, Paman Wirot, sekarang saya akan memainkan jurus-jurus petit naga. Angger Kamandanu harus lebih berhati-hati. Jurus-jurus petit naga merupakan jurus-jurus inti. Angger Kamandanu harus dapat menguasai diri. Jangan larut dan jangan terlalu terbawa oleh kekuatan pedang naga puspa dan kekuatan garis-garis di atas lempengan batu itu. Sebab akibatnya akan bisa berbahaya sekali. Baik, Paman Wirot. Saya akan mencobanya. Kembali pedang naga puspa keluar dari warangkanya. Sekarang Arya Kamandanu menarik pedang naga puspa ke belakang. Tangan kirinya mencengkram erat-erat lengan. Sepintas selalu sosok pedang naga puspa mirip ekor naga. Arya Kamandanu menarik napas beberapa kali sambil memejamkan matanya. Petit nogo kinurat papat, pusoko ranonggo madyo. Memang benar apa yang dikatakan Wirot. Jurus-jurus petit naga merupakan jurus-jurus inti. Pedang naga puspa sekarang nampak bagaikan ekor naga yang sedang murka. Sekali waktu dia mengibas ke kiri, kemudian pada saat berikutnya dia menerkam ke arah kanan. Selanjutnya dia bergulung-gulung, dan gulungan-gulungan itu menimbulkan angin yang mendesis-desis bunyinya. Arya Kamandanu ingat apa yang dipesankan oleh Wirot. Dia tidak boleh terlalu larut mengikuti kekuatan gaib yang menuntun gerakan-gerakannya. Karena itu dia segera ingin menyudahi permainan pedangnya. Kamandanu, kau tidak apa-apa, Kamandanu? Kamandanu, kau mengalami sesuatu? Paman Wirot, ada apa dengan Kamandanu? Sepertinya dia kehilangan sebagian dari kesadarannya. Sabarlah, Nini Sakawuni. Tunggulah sebentar. Barangkali Angger Kamandanu sedang berusaha untuk memulihkan kembali kesadarannya. Baru saja Angger Kamandanu terbawa oleh sesuatu kekuatan gaib di luar kesadarannya. Aku lelah sekali.
Bagaimana Paman Wirot? Kau harus istirahat, Kamandanu. Janganlah memaksakan diri. Kau hampir saja kehilangan seluruh kesadaranmu. Apa benar begitu, Paman Wirot? Benar, Angger. Angger baru saja kehilangan sebagian dari kesadaran Angger. Tapi nampaknya Angger tidak melupakan pesan-pesan saya. Saya memang hampir saja terbawa hanyut oleh aliran kekuatan gaib yang muncul dari tubuh pedang naga puspa ini, Paman Wirot. Aliran tenaga gaib itu sepertinya terpancing keluar seluruhnya oleh garis-garis yang merupakan kalimat-kalimat jurus yang saya mainkan. Tenaga saya hampir saja terhisap habis. Tapi Angger Kamandanu telah memperlihatkan suatu permainan jurus-jurus pedang yang luar biasa. Angger Kamandanu boleh menanyakannya pada Nini Sakawuni kalau kurang percaya. Iya, kau kelihatan seperti seekor naga yang sedang murka, Kamandanu. Beberapa kali kami terpaksa merunduk karena sambaran-sambaran ekor naga puspa yang kau mainkan. Bagaimana dengan jurus-jurus berikutnya, Paman Wirot? Wirot tertegun sesaat mendengar pertanyaan Arya Kamandanu. Dia tidak segera menjawab. Melihat Wirot tidak segera memberikan jawaban, Arya Kamandanu melangkah menghampirinya. Bagaimana, Paman Wirot? Maksud saya jurus-jurus Raja Naga. Apakah Angger Kamandanu juga akan mencobanya sekarang? Iya, Paman. Saya ingin mencobanya. Tapi ingat, Angger, jurus-jurus Raja Naga merupakan jurus-jurus pamungkas ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga. Sebaiknya Angger Kamandanu tidak usah terburu-buru untuk mencobanya. Iya, Kamandanu. Mengapa harus buru-buru? Kau kelihatannya sangat lelah. Lebih baik mencari hari yang lain, di mana keadaan tubuhmu jauh lebih segar dari sekarang, Kamandanu. Mengapa saya tidak mencobanya sekarang saja, Sakawuni? Saya merasa cukup segar. Saya cukup sehat. Saya tidak mengalami cedera apapun. Dan lagi apa gunanya kita dapat memahami makna yang terkandung di dalam garis-garis itu kalau kita tidak mau mencobanya? Angger, jurus-jurus pamungkas, jurus-jurus Raja Naga itu sangat berbahaya. Angger harus mempunyai persiapan yang jauh lebih baik sebelum memainkannya. Saya hanya ingin mencobanya barang beberapa garis saja, Paman. Mungkin tidak usah seluruhnya. Arya Kamandanu kembali melompat ke tengah-tengah ruangan goa. Untuk sesaat lamanya, dia tegak berdiri di tengah-tengah ruangan goa. Kemudian, tangannya perlahan-lahan kembali menjamah pedang naga puspa. Kembali pedang naga puspa keluar dari warangkanya. Sekarang Arya Kamandanu menggerak-gerakkan pedang naga puspa mengikuti arah kiblat atau penjuru angin. Pertama kali dia menggerakkan ke sebelah utara, kemudian ke arah barat, selanjutnya ke arah selatan, dan terakhir kali dia menggerak-gerakkan pedang itu ke sebelah timur. Lalu dia membuat sebuah putaran yang manis dan indah, dan putaran itu semakin lama semakin kencang bagaikan kitiran. Raja Nogo Kinurat Papat, sifat papat minongko rasa jalmu. Kali ini Arya Kamandanu memainkan jurus-jurus yang merupakan jurus-jurus pamungkas ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga. Dan memang benar apa yang telah dikatakan oleh Wirot. Jurus-jurus Raja Naga benar-benar jurus pedang yang sangat dahsyat. Tidak mengherankan kalau jurus-jurus ini merupakan jurus-jurus pamungkas. Pamungkas artinya senjata yang selalu dipergunakan untuk mengakhiri pertarungan dengan musuh. Sekarang apa yang dilakukan oleh Arya Kamandanu nampak bagaikan sebuah tontonan yang sangat langka. Gerakan-gerakannya sungguh indah tapi mengerikan. Kadangkala Arya Kamandanu nampak bagaikan seekor naga yang terbang di sekitar ruangan goa. Dan teriakan-teriakannya bagaikan raungan-raungan naga yang sedang murka. Tapi mendadak Arya Kamandanu terkejut. Dia tak mampu lagi mengendalikan dirinya. Dia terus terbawa hanyut oleh arus kekuatan gaib yang terpancar dari tubuh pedang naga puspa yang sudah terpancing oleh garis-garis jurus Raja Naga. Arya Kamandanu mengerahkan seluruh kemampuan ilmunya, tapi usahanya untuk menghentikan gerakan-gerakannya sia-sia belaka. Bahkan gerakan-gerakan itu semakin gila. Wirot tersentak di tempat duduknya.
Jangan teruskan, saya tidak bisa, Paman. Saya tidak bisa menghentikannya. Ayo kita singkir Nini Sakawuni. Cepat. Keadaan Arya Kamandanu benar-benar gawat. Dia sudah tidak mampu sama sekali menguasai dirinya lagi. Arus kekuatan gaib dari pedang naga puspa terus menyeretnya, seolah-olah ingin menghancurkannya. Arya Kamandanu sekalipun berusaha keras mengerahkan seluruh kekuatannya, namun usahanya tidak banyak gunanya. Bahkan tenaganya semakin lama semakin tersedot habis. Arya Kamandanu kelihatan sangat lelah, namun begitu dia masih terus bergerak berputar-putar. Kadangkala dia berguling-guling di lantai goa. Mendadak kemudian dia melompat ke langit-langit goa. Dan selanjutnya berjumpalitan di udara. Arya Kamandanu benar-benar seperti orang kesurupan. Dan semakin lama tubuhnya semakin lemah. Suatu saat bahkan tubuhnya membentur dinding goa. Tapi segera bangkit kembali. Seolah-olah ada yang mengangkatnya. Arya Kamandanu benar-benar sudah tidak berdaya. Dia bagaikan seonggok tulang-tulang tak bernyawa yang dibawa oleh kekuatan gaib, diombang-ambingkan ke sana kemari semau-maunya. Beberapa kali tubuhnya terbanting ke dinding goa sehingga punggungnya sampai robek-robek dan mengeluarkan darah. Sementara itu Wirot tidak dapat berbuat apa-apa. Sedangkan Sakawuni hanya menatap dengan cemas apa yang dialami oleh Arya Kamandanu. Mereka berdua sama sekali tidak berani mendekatinya. Mereka berdiri merapat di depan pintu goa. Mendadak, mereka melihat Arya Kamandanu melompat ke atas dinding goa, kemudian jungkir balik ke udara beberapa kali, sebelum akhirnya pedang naga puspa meluncur deras ke arah dinding goa. Kamandanu! Kamandanu! Bagaimana ini, Paman Wirot? Lihat, Paman, lihat. Kamandanu sepertinya terluka parah. Iya, sayang sekali. Mengapa Angger Kamandanu terlalu terburu-buru? Ya, sudahlah, Nini Sakawuni. Marilah kita angkat tubuh Angger Kamandanu ke atas lempengan batu itu. Kita tunggu sebentar. Barangkali dia akan segera siuman kembali. Kamandanu masih juga belum sadar, Paman Wirot. Apakah luka-lukanya berbahaya, Paman? Nanti dia akan sadar kembali, Nini Sakawuni. Dia tidak terluka. Maksud saya, dia tidak terluka dalam. Dia hanya merasa sangat lelah karena kekuatannya terkuras habis. Lihat, Paman Wirot. Pedang naga puspa itu menancap erat pada dinding goa. Wirot memalingkan wajahnya ke arah dinding goa. Dan memang benar, pedang naga puspa menancap hampir separuh pada dinding goa. Asap putih mengepul di sekitar gagang pedang. Apakah pedang naga puspa itu tidak menjadi rusak, Paman Wirot? Tidak, Nini. Goa ini bisa runtuh, tapi pedang naga puspa itu tidak akan menjadi rusak. Itulah ciri-ciri hasil karya guru.
Guru memang ampuh sekali dalam hal pembuatan senjata pusaka. Kamandano, dia sudah mulai sadar kembali, Paman. Kamandano, apa yang kau rasakan? Tulangku serasa remuk, Sakawuni. Di mana Paman Wirot? Saya di sini, Ngger. Saya minta maaf, Paman Wirot. Saya menyesal sekali. Saya tidak mengindahkan kata-kata dan peringatan Paman Wirot. Arya Kamandanu merasakan tulang-tulangnya remuk, dan dia merasakan bagaikan baru saja terbangun dari mimpi yang sangat buruk. Malam itu, Sakawuni merawat luka-lukanya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan mereka alami selanjutnya di dalam goa? Dan bagaimana dengan pedang naga puspa yang